lagi nonton tentang Cokroaminoto. Cokroaminoto itu siapa? Dia salah satu tokoh yang berpengaruh di masyarakat Islam. Seberapa pengaruh sih dia? Mari kita cari tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni hao, annyeonghaseyo, sawadikap. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan membahas materi mengenai Syarikat Islam dan Partindo. Perkenalkan, saya Farisa Dewi. Saya Almaira Nur Safa. Saya Almira Patria, saya Francisca Giovanni, dan saya Marita Bersama Pamasita. Kamsahamnida. Arigato. Ternyata SI itu dulu namanya SDI ya? Oh iya, kenapa ya? SDI itu kepanjangannya bukannya Sumber Daya Indonesia ya? Aduh Mira. Sini, aku jelasin dulu. Syarikat Islam merupakan salah satu organisasi yang berdiri pada masa awal pergerakan nasional. Syarikat Islam sendiri awalnya bernama Syarikat Dagang Islam yang berdiri pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhudi, seorang pedagang batik di Surakarta. Berdirinya Syarikat Dagang Islam bertujuan untuk menaungi pedagang pribumi Muslim untuk menghadapi persaingan dengan pedagang Tionghoa maupun dengan pedagang asing pada saat itu. Kesenjangan yang terjadi pada saat itu disebabkan oleh kebijakan pemerintahan kolonial Belanda yang membeda-bedakan kelompok masyarakat berdasarkan identitas kesukuan. Nah, seiring berjalannya waktu, pada tahun 1912, Syarikat Dagang Islam berganti nama menjadi Syarikat Islam dengan Haji Umar Said Cokroaminoto sebagai sentral utamanya. Pengabdian pedagang ditujukan untuk melebarkan peran organisasi tersebut tidak hanya berfokus pada bidang ekonomi saja, namun juga pada bidang-bidang lainnya seperti bidang politik, sosial, dan keagamaan. Cokroaminoto juga berjasa dalam pembentukan Badan Hukum SI yang kemudian diakui oleh pemerintah kolonial Belanda. Cokroaminoto dijuluki sebagai The Ungeverteerd van Java atau Raja Tanpa Mahkota di Pulau Jawa karena ia berani dan secara terang-terangan mencetuskan ide kemerdekaan. Cokroaminoto juga merupakan guru bagi tokoh-tokoh besar di Indonesia. Contohnya tokoh-tokoh kiri seperti Samuel, Alimi Yunus, tokoh nasionalis seperti Soekarno, dan tokoh agamis seperti Kartosuwiryo. Dan beberapa sumber pula mengatakan bahwa Tan Malaka pernah berguru pada Cokroaminoto. Tujuan dibentuknya Syarikat Islam yang pertama untuk memajukan perdagangan, yang kedua untuk membantu para anggotanya yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha atau permodalan, yang ketiga memajukan kepentingan jasmani dan rohani penduduk pribumi, yang terakhir adalah untuk memajukan kehidupan agama Islam atau singkatnya untuk memperkuat basis ekonomi penduduk pribumi agar lebih mampu bersaing dan bebas dari ketergantungan ekonomi penduduk pada bangsa asing. Di bawah pimpinan HOS Cokroaminoto, SI berkembang pesat. Selain Surabaya yang menjadi pusatnya, cabang-cabang lain juga didirikan di kota-kota lain seperti Solo, Semarang, dan Cirebon. Arah perjuangannya juga diperjelas, yaitu untuk memperkuat basis ekonomi rakyat pribumi agar dapat lebih mampu untuk bersaing dan juga untuk bebas dari ketergantungan terhadap bangsa-bangsa asing. Pada 1915 didirikan SSI, yaitu Sentral Syarikat Islam yang berada di Surabaya. Karakteristik politis dari SI sendiri tertampak jelas pada saat mereka menentang secara terang-terangan mengenai praktik-praktik ketidakadilan yang disebabkan oleh kapitalisme dan juga penindasan rakyat-rakyat kecil yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, hal ini membuat jumlah dari anggota SI meningkat banyak. Hal ini sempat dikhawatirkan oleh pemerintah kolonial Belanda dan juga Gubernur Jenderal Hindenburg sempat menolak kemajuan dari SI yang ingin menjadi organisasi berbasis hukum. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, SI pun berubah menjadi partai politik pada Maret 1916. Setelah SI berubah menjadi partai politik, SI sempat mengirimkan perwakilannya, yaitu Abdul Muiz dan juga Cokroaminoto ke Foxtrot pada tahun 1917. Nah, mereka pun aktif dalam konsentrasi radikal. Lalu setelahnya SI dengan sikap kritisnya itu menarik perhatian dari organisasi lain, yaitu ISIV.
Nah, ISDV yang dipimpin oleh Hans Snifflet yang berlandaskan Marxis komunis sempat menyusup ke dalam SI dan merekrut 2 anggota SI yang berbakat, yaitu Semaun dan Darsono. Nah, setelah itu, Semaun dan Darsono yang ikut ke ISDV ini tidak dicurigai oleh pimpinan dari SI sendiri. Nah, karena pimpinan SI sendiri menganggap bahwa SI dari ISDV ini berlandaskan perjuangan yang sama. Namun, seiring berjalannya waktu, anggota-anggota dari SDV yang berada di SI ini sempat menunjukkan keterkritikan pada kegiatan SI seperti kampanye Indi Weber dan juga kegiatan SI yang biasanya kooperatif dengan pemerintah kolonial Belanda. Nah, anggota-anggota itu bermaksud untuk membuat SI non-kooperatif dengan pemerintah kolonial Belanda. Karena itu, maka terbentuklah 2 kubu pada SI, yaitu kubu si merah dan kubu si putih. Nah, kubu si merah ini dipimpin oleh Semaun dan Darsono yang berlandaskan haluan kiri atau asas komunisme. Dan haluan dari si putih ini dia dipimpin oleh Cokro Aminoto yang berasaskan agama Islam, perjuangan agama Islam. Nah, karena untuk mendapatkan disiplin dari keorganisasian ini, maka kelompok si merah atau kubu dari Semaun dan Darsono dikeluarkan dari keanggotaan SI. Dalam kongresnya pada tahun 1926, PSI menerapkan politik hijrah atau bersikap non-kooperatif terhadap pemerintah kolonial. Alasannya karena pemerintah kolonial mengabaikan hak-hak pribumi. Karena perubahan garis politik ini, Cokroaminoto menyatakan menolak menjadi anggota FOSAK pada tahun 1927. PSI berganti nama lagi menjadi PSII atau Partai Serikat Islam Indonesia pada tahun 1929. Lalu pada tahun 1930, PSII mengalami kemerosotan akibat terbagi menjadi 3 partai, yaitu PSII Kartosuwiryo, PSII Abi Kusno, dan Partai Serikat Islam Indonesia. Perpecahan terjadi akibat perbedaan cara pandang antara anggota partai. Aktivitas partai ini berhenti sejak Jepang menduduki wilayah Indonesia. Kamu tahu nggak sih ada organisasi yang mengalami kemerdekaan berdasarkan prinsip menentukan nasib sendiri? Nggak tahu. Kamu lagi bahas pan, semakin terdepan. Kamu tuh salah, ini lagi bahas Perindo. Yang ini ya? Marilah seluruh rakyat Indonesia. Stop. Itu beda sama Partindo. Nah, mari kita bahas lebih lanjut. Partindo didirikan pada tanggal 30 April 1931 oleh Sartono, yang saat itu menjabat sebagai Ketua PNI Lama, menggantikan Soekarno yang ditangkap pemerintah Belanda pada tahun 1929. Sartono mengambil keputusan untuk membubarkan PNI Lama dan membentuk Partindo dengan alasan bahwa PNI Lama sudah tidak efektif lagi dalam berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Sartono juga berpendapat bahwa PNI Lama sudah terlalu banyak dikendalikan oleh komunis dan sosialis yang berbeda ideologi dengan nasionalis. Selain itu, Sartono ingin menghindari penangkapan massal oleh pemerintah Belanda yang semakin meningkatkan tekanan terhadap organisasi-organisasi pergerakan nasional. Tujuan dibentuknya Partindo adalah untuk mencapai negara Indonesia merdeka. Kemerdekaan yang tercapai itu bisa terjadi apabila seluruh komponen bangsa bersatu. Kemerdekaan yang dicita-citakan oleh Partindo adalah kemerdekaan yang berdasarkan pada prinsip menentukan nasib sendiri, atau bisa dibilang dengan prinsip non-kooperasi. Kemerdekaan yang dicita-citakan oleh Partindo adalah kemerdekaan yang berdasarkan pada prinsip menentukan nasib sendiri dan demokrasi. Dalam kerangka itu, Partindo bersikap non-kooperatif terhadap pemerintah kolonial. Ketika Bung Karno keluar dari penjara Sukamiskin pada pertengahan tahun 1932, ia mendapati PNI telah terpecah menjadi 2, yaitu PNI Baru dan Partindo. Bung Karno memilih Partindo sebagai basis perjuangannya. Kemudian dalam kongres yang digelar pada Juli 1933, Soekarno kembali mempertegas konsepnya tentang Marxisme.
yang pernah dilontarkan pada masa PNI dulu, yaitu perjuangan bagi kaum marhaen atau rakyat kecil yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat Indonesia. Sikapnya yang non-kooperatif membuat pemerintah kolonial kembali menangkap Soekarno dan membuangnya ke ND atau Flores pada tahun 1934 sampai 1938. Baik teman-teman, setelah Soekarno diasingkan ke Ende Flores pada tahun 1934 sampai 1938, akhirnya Partindo pun mengalami kemunduran. Mengapa? Karena Partindo sempat dihalang aktivitasnya oleh pemerintah kolonial Belanda yang sempat khawatir dengan pemberontakan dari Partindo. Contohnya seperti melarang pegawai-pegawai negeri untuk menjadi anggota Partindo, dan juga mengerahkan aparat-aparat kepolisian untuk mengawasi rapat-rapat dan juga melarang sidang di seluruh daerah di Indonesia. Lambat laun pun Partindo mengalami kemunduran pada tahun 1936 dan akhirnya bubar. Setelah belajar bareng, saya jadi paham deh apa itu Serikat Islam dan juga Partindo. Iya, aku juga jadi paham kenapa Cokro Aminoto disebut sebagai tokoh yang penting di Serikat Islam dan kenapa Partindo disebut sebagai partai yang menunjukkan nasibnya sendiri. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video kita. Sayang.